Bro, sesekali lagi ya. Bro, sejak dulu bahkan banyak sekali di media sosial video-videonya itu ketika tsunami Aceh, beliau sendiri yang turun untuk mengevakuasi, beliau sendiri yang turun untuk membopong mayat-mayat. Jadi Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel yang keren ini. Itu Profesor Kampung. Oke teman-teman, kali ini kita berada di konten bedah berita. Kita bedah berita yang menarik sehingga membuat kita menjadi lebih cerdas, lebih update. Oke, siap. Oke teman-teman, berita yang ingin saya bedah kali ini masih mengenai atau masih tentang Imam Habib Rizik Syihab. Ini ada hal menarik, berita yang ditulis oleh tribunnews.com, yaitu dengan tagline judul politikus PDIP kata politikus, salah satu politikus PDIP katanya, belakangan ini Rizik Syihab mulai menyampaikan pesan dan ajakan menyejukkan, seperti itu judulnya. Oke, saya baca dulu ya. Tribunnews.com, Jakarta. Mantan pimpinan Ormas Front Pembela Islam FPI Muhammad Rizik Syihab angkat bicara terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Rizik berpesan kepada para pengikutnya untuk membantu pemerintah mengatasi bencana di sejumlah daerah di Indonesia. Menanggapi pesan dari Rizik Syihab tersebut, politikus PDIP atau PDIP, politikus PDI Perjuangan atau PDIP, Hendrawan Supratikno menghargai ajakan itu. Katanya, tentu harus kita hargai. Belakangan HRS menyampaikan pesan dan ajakan yang menyejukkan, kata Hendrawan pada Selasa seperti dikutip dari Kompas TV. Hendrawan berharap sikap yang ditunjukkan Habib Rizik Syihab tersebut merupakan bentuk kesadaran. Kesadaran itu pun diharapkan bisa ditanamkan secara permanen dalam diri Rizik Syihab. Jadi selama ini Rizik Syihab tidak sejuk gitu atau garang gitu mungkin ya. Maksudnya mungkin seperti itu. Lucu sih. Sekali lagi, mudah-mudahan ini merupakan perubahan sikap dan perilaku yang permanen, yang lahir dari kesadaran mendasar. Ujarnya, jujur selama ini HRS dikenal sebagai orator yang konfrontatif, provokatif, dan cenderung menggunakan jargon-jargon yang iritatif dan sarkastif. Namun demikian, Hendrawan mengapresiasi dalam beberapa mingguan pernyataannya yang keluar justru ajakan dan ujaran yang inklusif dan simpatik. Mudah-mudahan ini bukan keanehan tetapi lebih sebagai pencerahan kultural dan transendental, ucap Hendrawan. Sebelumnya, Habib Rizik menyerukan agar pengikutnya membantu pemerintahan dalam mengatasi bencana. Hal ini disampaikan oleh pengacaranya Ajis Januar. Ajis mengatakan Habib Rizik turut prihatin dengan bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Pesan beliau bantu seluruh korban bencana ataupun tanpa pandang suku, agama, ras, dan apapun sukunya. Kata Ajis Januar kepada wartawan. Habib Rizik, kata Ajis, mengatakan Front Pembela Islam selalu terdepan dalam membantu penanganan bencana. Tak hanya itu, Habib juga mengajak semua pihak bekerja sama dengan Front Persaudaraan Islam dalam membangun Indonesia. Lanjutkan perjuangan Front Pembela Islam yang memang selalu terdepan dalam membantu bencana tanpa pandang agama, suku, ras, bantu pemerintah dalam mengatasi bencana ini. Mari bahu-membahu untuk persaudaraan Indonesia. Bersama Front Persaudaraan Islam kita membangun Indonesia menjadi lebih baik. Oke. Jadi itu berita ya poin inti berita yang disampaikan atau yang tulis di Tribun News ini. Apa tanggapannya? Menurut saya jadi gini ya, apa yang dikatakan oleh politikus PDIP ini, teman-teman harus tahu bahwa ini adalah permainan diksi dan opini yang mereka buat, yang mungkin dibuat itu. Teman-teman, kalau misalnya kita rubah, kita ulur, kita tarik waktu itu, sebenarnya Habib Rizik dengan F, gak boleh disebutin ya,
ya Habib Rizik lah dengan organisasinya, beliau memang selalu senantiasa ketika ada bencana selalu untuk membantu, selalu membantu pemerintah, selalu membantu kepolisian, selalu membantu tim SAR untuk mencari korban, untuk mencari evakuasi korban, untuk mencari dukungan logistik dan sebagainya. Itu memang sudah hal biasa, emang sudah dilakukan oleh Habib Rizik. Tapi apa yang dimainkan diksi atau opini oleh politikus ini, dia seolah-olah menggiring opini dan menggiring framing bahwa Habib Rizik itu adalah seseorang yang kasar, seseorang yang yang tidak sejuk. Jadi seseorang yang terus memberikan amarah, seseorang yang terus memberikan ketegangan dan sebagainya. Bro, sekali lagi ya, bro, sejak dulu bahkan banyak sekali di media sosial video-videonya itu ketika tsunami Aceh, beliau sendiri yang turun untuk mengevakuasi, beliau sendiri yang turun untuk membopong mayat-mayat. Jadi anda ya maksud tuh ya kurang gitu, kurang pas. Jadi mungkin ini teman-teman harus paham, teman-teman di sana, teman-teman saya di sana, teman-teman yang nonton ini, bahwa ini adalah salah satu permainan diksi dalam politik yang sering terjadi. Dan saya harap mungkin teman-teman harus lebih cerdas dalam mendekapi ini, harus lebih jeli dalam mendekapi ini, karena harus ditegaskan bahwa memang Habib Rizik itu memang sejuk. Habib Rizik itu memang sejak dulu selalu membantu orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terkena bencana. Ya Habib Rizik dengan organisasinya itu yang saya tahu dalam beberapa informasi dan beberapa data yang saya cari itu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ulasan atau bedah dalam berita kali ini. Dan notes, saya bukan anggota anggota itu yang sudah dibubarkan, tapi saya melihat dari kacamata secara luas, dari kacamata secara keilmuan gitu ya, secara mata yang luas lah. Dan saya cari data-data itu. Jadi gitu teman-teman, itu harus perhatikan juga. Oke teman-teman, sampai sini dulu bedah berita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.